Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Putra Yunda, NIM 19059181 dari jurusan Manajemen S1. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjabarkan hasil dari soal kaji ulang skedul anggaran dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Baiklah, sebelum kita menjawab soalnya, sebaiknya kita membaca dulu soal yang diambil dari buku tersebut. Miner Corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun ke tahun yang akan datang dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. Yang A, produk perusahaan dijual dengan harga 8 US dollar per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut. Di sini semua penjualan adalah kredit. Bisa dilihat pada tabel yang tertera di layar. Itu ada kuartal tahun kedua, kuartal 1 tahun 3, dan kuartal 1 tahun 2. Untuk anggaran penjualan di sini tertera juga angka-angkanya. Baik, untuk yang B-nya, penjualan ditagih dengan pola berikut, yaitu 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar 65.000 US dollar. Dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dan diabaikan. Baik, untuk soal yang C, perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Yang D, dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun pertama, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Yang E, biaya bahan baku sebesar 0,80 US dollar per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut, yakni 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar 81.500 US dollar untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Baik, di sini yang diminta yang pertama untuk yang diminta itu susunan anggaran dan schedule berikut untuk tahun yang bersangkutan yang menunjukkan angka-angka kuartal dan total. Yang pertama itu anggaran penjualan dan schedule perkiraan penerimaan kas. Yang kedua itu anggaran produksi, dan yang ketiga anggaran pembelian bahan baku langsung dan schedule perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Baik, langsung saja kita jawab untuk soal yang pertama, yaitu anggaran penjualan yang disusun sebagai berikut. Pada kuartal tahun kedua, di sini ada 4 tabel. Itu semuanya terdiri dari anggaran penjualan per unit dan harga jual per unit. Untuk tabel pertama itu ada 40.000, untuk tabel kedua ada 60.000, tabel ketiga 100.000, tabel keempat 50.000. Jadi untuk tabel yang pertama itu kita kalikan dengan anggaran penjualan unit, kita kalikan dengan harga jual per unit, artinya 40.000 dikali 8 US dollar. Itu hasilnya sebesar 320.000 US dollar untuk total penjualan pada tabel pertama. Untuk tabel kedua sama dengan halnya dengan tabel yang pertama, itu kita kalikan 60.000 dikalikan dengan 8 US dollar, itu hasilnya 480.000 US dollar. Untuk tabel ketiga masih sama, 100.000 kita kalikan dengan 8 US dollar, itu hasilnya 800.000 US dollar. Untuk tabel keempat, 50.000 kita kalikan dengan 8 US dollar, itu hasilnya 400.000 US dollar.
Baik, untuk hasil tahun yang pada tabel terakhir ini kita dapatkan dari total penjumlahan dari tabel pertama, tabel kedua, tabel ketiga, dan tabel keempat itu totalnya 250.000. Masih sama, kita kalikan dengan 8 US dollar, itu hasilnya 2 juta US dollar. Baik, berdasarkan anggaran penjualan di atas, skedul perkiraan penerimaan kas disusun sebagai berikut. Untuk yang pertama, itu ada kuartal pertama dari piutang usaha saldo awal itu sebesar 65.000 US dollar. Untuk penjualan kuartal pertama itu sebesar 240.000 US dollar. Dan pada kuartal keduanya itu sebesar 80.000 US dollar. Hasil ini kita dapatkan dari 320.000 US dollar kita kalikan dengan 75% untuk mendapatkan hasil 240.000. Sedangkan untuk yang 80.000 US dollar itu kita dapatkan dari 320.000 US dollar kita kalikan dengan 25% yang hasilnya 80.000 US dollar. Dan kita tambahkan 240.000, kita tambahkan dengan 80.000 itu menghasilkan 320.000. Untuk penjualan kuartal kedua itu senilai 360.000 US dollar pada kuartal kedua, dan pada tabel ketiga itu 120.000 US dollar. Untuk 360.000 ini kita dapatkan dari 480.000 US dollar kita kalikan dengan 75% itu mendapatkan hasil sebesar 360.000 US dollar. Untuk hasil dari 120.000 kita dapatkan dari 480.000 US dollar kita kalikan dengan 25%. Itu kita dapatkan hasil sebesar 120.000 US dollar. Dan selanjutnya kita tambahkan 360.000 US dollar, kita tambahkan dengan 120.000 US dollar itu menghasilkan 480.000. Sama halnya dengan penjualan kuartal ketiga. Di sini hasil 600.000 ini kita dapatkan dari 800.000 US dollar, maaf. Kita kalikan dengan 75% itu mendapatkan hasil 600.000. Untuk hasil dari 200.000 US dollar kita dapatkan dari 800.000 US dollar kita kalikan 25% itu menghasilkan 200.000 US dollar. Kita tambahkan 600.000 kita tambahkan 200.000 US dollar itu menghasilkan 800.000. Untuk penjualan kuartal keempat masih sama. Hasil dari 300.000 ini kita dapatkan dengan 400.000 US dollar kita kalikan 75% itu menghasilkan 300.000. Karena tidak ada lawannya itu kita langsung sampingkan hasil per tahunnya 300.000. Untuk total di bawah total penerimaan kas yang pada tabel pertama itu kita jumlahkan saja 65.000 US dollar kita tambahkan 240.000 US dollar itu hasilnya 305.000 US dollar. Untuk tabel kedua masih sama 80.000 US dollar kita tambahkan dengan 360.000 US dollar itu hasilnya 440.000 US dollar. Tabel ketiga masih sama 120.000 US dollar kita tambahkan dengan 600.000 US dollar itu hasilnya 720.000 US dollar. 200.000 US dollar kita tambahkan dengan 300.000 US dollar itu hasilnya 500.000 US dollar. Untuk tahunnya kita jumlahkan semuanya itu hasilnya 1.965.000 US dollar. Baik, untuk soal nomor 2, berdasarkan anggaran penjualan dalam unit anggaran diproduksi sebagai berikut. Di sini ada tabel untuk anggaran penjualan per unit, masih sama kuartal 1 tahun 2. Untuk yang tabel pertama itu kita dapatkan 40.000. 40.000 ini kita dapatkan dari soal. Untuk tabel yang kedua 60.000, 100.000, 50.000. Kita jumlahkan itu total untuk tahunnya itu 250.000. Dan kuartal 1 tahun 3 untuk tabel pertama 70.000, untuk tabel kedua 80.000. Ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan. Jadi kita tambahkan 18.000 kita tambahkan dengan 40.000 itu hasilnya 58.000 itu total kebutuhan.
Sama halnya dengan tabel yang kedua, 60.000 kita tambahkan 3